Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, kalau begitu siapa yang adil? Karena Nabi Muhammad SAW itu lisannya tidak berbicara kecuali itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' mardatillah bi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil karya Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki. Ila an qala wa kana yazuru du'afa al-muslimin wa ya'udu mardahum wa yashhadu janaizahum wa yubashiruhum bima yajbiru khatirahum wa yunsihim ma hum fihi min faqrin wa dhiqin fayaqulu lahum abshiru ya sa'alika ay fuqara al-muhajirin bin nuri tam yawmal qiyamah tadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya an-nas bi nisfi yawm wa dhalika 500 sanah. Dan termasuk muamalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengunjungi orang-orang lemah di antara kaum muslimin. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki perhatian khusus kepada mereka. Wa ya'udu mardahum, dan juga kalau seandainya di antara mereka ada yang sakit, maka Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mengunjunginya, ya, yang menjenguknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa yashhadu janaizahum, dan selalu hadir jenazah di antara mereka. Kalau seandainya ada yang miskin meninggal, maka Nabi Muhammad SAW selalu hadir untuk mensolatinya atau untuk hadir dalam menguburkan jenazah mereka. Dan terkadang Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada mereka yang mana bisa membuat hati mereka itu senang atau bisa membuat mereka lupa akan kesulitan mereka di dunia ini atau kefakiran mereka. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, abshiru ya sa'alikal muhajirin, ya, gembiralah kalian wahai fuqara al-muhajirin. Kenapa ya Rasul? Ya, bin nurit tam yaumal qiyamah, bahwasanya kalian bakal memiliki cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Tadkhulunal jannah qabla aghniya an-nas binisfil yawm, kamu atau kalian akan masuk surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, ya, dan itu setara dengan 500 tahun, ya, karena satu harinya nanti di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun. Satu hari di akhirat maka itu setara dengan 1000 tahun. Kalau seandainya umur kita 60 tahun, itu setara cuma 1,5 jam di akhirat. Ya, jadi kita ini dites sama Allah Subhanahu Wa Taala 1,5 jam, yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala mengganjar kita satu harinya seperti 1000, ya, 1000 tahun, dan itu abadi. Ya. Dan orang-orang miskin nanti masuk terlebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang yang kaya. Ya, dan itu disebabkan karena apa? Tul hisabihim, karena panjangnya hisab orang-orang kaya.
Sehingga dikatakan bahwasanya nanti yang paling terakhir masuk surga di antara orang-orang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, karena beliau termasuk orang yang kaya luar biasa ya, itu sampai diriwayatkan bahwasanya dari saking panjangnya hisabnya ya. Tapi beliau termasuk yang mubasyirin bil jannah, termasuk orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia termasuk ahli jannah, dan juga satu-satunya yang Nabi Muhammad SAW sholat di belakang beliau ya, jadi imam Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi mu'asharati lin-nas syadidal haya wa tawadhu'a wa wasi' sadri haliman kariman afwan rahiman sabiran yafuqu sabruhu sabras sabirin ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikap beliau kepada masyarakat syadidal haya, sangat amat malu ya, sampai Allah Subhanahu wa taala yang menegur para sahabat ya, jangan sampai ketika engkau itu diundang Nabi Muhammad SAW ya, kalian itu duduk berlama-lama di rumah Nabi Muhammad SAW musta'nisina lil hadis ya, ngobrol santai ya, sedangkan Nabi Muhammad SAW malu ya, dan Allah Subhanahu wa taala la yastahyi minal haq ya, Allah Subhanahu wa taala tidak malu kalau seandainya itu berkaitan dengan kebenaran ya, sehingga Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh para sahabat untuk tidak berlama-lama di rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika orang itu ngobrol maka ditunggu sampai selesai. Ketika orang itu salaman maka dibiarkan sampai orang tersebut yang menarik daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak narik tangannya ya. Ini termasuk daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Syadidul haya, sangat amat malu ya. Haya itu apa? Haya itu atau rasa malu itu ya, akhlak yang menjadikan seseorang itu meninggalkan segala perkara yang buruk dan melakukan segala perkara yang baik. Itu haya ya. Malu untuk melakukan segala perkara yang buruk ya. Tapi kalau seandainya itu berkaitan dengan kebaikan maka tidak ada malu di situ ya, karena malu ya kita melakukan perbuatan yang atau akhlak yang menyebabkan kita untuk meninggalkan perkara yang buruk dan melakukan perbuatan yang baik. Wa tawadhu, beliau termasuk seorang yang tawadhu. Bagaimana tidak ketika Fathu Mekah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah, beliau ya menundukkan kepalanya paling belakang ya, termasuk bentuk tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah, orang-orang itu sampai tidak tahu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau itu duduk, maka beliau tidak mau duduk sendirian, pasti ngajak orang untuk duduk di samping sekitarnya ya. Karena beliau tidak mau seperti seorang raja itu. Raja itu kan duduk sendiri ya, sekitar-sekitarnya itu tidak ada ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW kalau seandainya duduk sama para sahabat, maka duduk di sampingnya itu ada para sahabatnya ya, di sekitarnya itu ada para sahabatnya. Kalau tidak ada, maka Nabi Muhammad SAW itu mengajak maju orang yang sudah tua ya. Itu juga yang dilakukan oleh guru kita Habib Umar. Kalau seandainya lagi duduk di majelis atau lagi duduk santai gitu ya, ketika taklim santai, di samping-sampingnya itu kosong, maka beliau itu memanggil siapa yang paling tua di antara kalian ya, hendaknya maju untuk duduk di samping. Jadi tidak mau untuk duduk sendirian. Sallallahu alaihi wasallam itu diambil daripada sikapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasi'as sadr ya, beliau termasuk yang lapang dada ya, yang mudah untuk memaafkan kalau seandainya berkaitan dengan pribadi beliau. Tapi kalau seandainya berkaitan dengan haknya Allah, maka tidak ada ampun ya. Nabi SAW itu
mentolerir sama sekali. Haliman kariman, beliau sangat amat sabar, kariman, dermawan. Tidak ada seorang yang meminta kepada Nabi melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam pasti memberinya, ya. Kalau seandainya ada pasti diberi sama Nabi, ya. Afuwan, sering memaafkan, rahiman, kasih sayang, ya. Kasih sayangnya itu mencangkup semuanya, ya. Daripada manusia, daripada binatang, itu semuanya mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Bahkan kafir pun mendapat rahmat daripada Allah berkat kehadiran Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya apa? Tidak diturunkan azab cepat untuk mereka, jadi ditunda, ya, sehingga banyak di antara mereka kemudian yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabiran, sangat amat sabar, yahuku sabru sabras sabirin, yang kesabarannya itu melewati batasannya sabarnya orang-orang yang ahli sabar, ya. Jadi sabar itu levelnya sudah maksimal, ini Nabi Muhammad SAW di atasnya lagi, ya, sabarnya luar biasa. A'dalu khalqillahi fi huquqillah huquqil khalq. Beliau sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling adil. Kalau seandainya berkaitan dengan hak Allah, begitu juga berkaitan dengan hak sesama manusia, ya, sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikan daripada harta rampasan, maka ada yang dikasih oleh Nabi Muhammad SAW 100 unta. Satu orang dikasih 100 unta. Kalau zaman sekarang itu 100 mobil, ya. Fulan dikasih 100 unta, fulan dikasih 100 unta. Yang itu termasuk, ya, tokoh yang baru masuk Islam, ya. Artinya yang mereka itu masih termasuk, imannya itu baru-baru. Maka Nabi Muhammad SAW mengkokohkan iman mereka dengan memberikan pemberian yang begitu banyak. Tiba-tiba ada satu orang yang mengatakan, demi Allah, ini pembagian tidak adil. Wah. Maka ketika ada salah satu sahabat yang mendengar perkara semacam itu, langsung dia mengatakan, demi Allah, aku akan sampaikan ucapanmu ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian langsung disampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan, dia mengatakan demi Allah pembagian ini tidak adil, ya, sampai diriwayatkan seperti semut merah, ya, karena Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih, ada campuran merahnya, ya. Abyadal launi musyarraban bihumrah, putih campur kemerah. Ketika Nabi Muhammad SAW dengar, maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, idzan faman ya'dil. Kalau Allah dan Rasulnya tidak adil, kalau begitu siapa yang adil? Karena Nabi Muhammad SAW itu lisannya tidak berbicara kecuali itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian daripada Rasul itu sudah pembagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengatakan Rasulullah SAW tidak adil. Kalau begitu siapa yang adil kalau seandainya Rasulullah SAW dikatakan tidak adil, ya. Nanti keluar daripada orang-orang yang semacam ini, ya, orang-orang yang, ya, merusak Islam dari dalam, ya, yang akhirnya nanti membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi termasuk Khawarij, ya, yang membunuh Sayyidina Ali, padahal, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang membunuh Sayyidina Ali ini orang yang celaka kedua. Tapi setelah, ya, dia membunuh, maka dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku sudah menyelesaikan tugasku, ya, la ilaha illallah, tidak pernah ngerasa salah sama sekali, ya. Ini perlu kita perhatikan, ya, jangan sampai kita termasuk yang ikut golongan yang ngerasa taifahnya, kelompoknya paling benar sendiri, waliyadzubillah, ya. Ini, ya, ditakutkan ini, ya, sampai nanti bakal mengatakan bahwasanya pembagian Allah Subhanahu wa taala ini tidak adil, atau pembagian Rasulullah SAW tidak adil.
Sahabat itu ketika nyampaikan kepada Nabi dan Nabi marah, ya, maka beliau sedih. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menyampaikan kabar yang tidak enak lagi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahfazul wud wa yuhsinul ahad wa yuwafi bil wa'di. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga yang namanya jalinan kasih, selalu dijaga. Wa yuhsinul ahad, selalu menjaga perjanjian, ya, dan selalu menunaikan janji. Kalau sudah janji maka selalu ditunaikan. Wa in syaqqa dzalika alaih, meskipun itu sulit untuk dilakukan, ya, kalau beliau sudah janji pasti dilakukan, meskipun sulit pasti dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa yatahammal jahfatal a'rabi, ya, dan beliau sabar menyikapi sikap dinginnya orang-orang Badui, ya, orang Badui itu kalau tanya langsung tanya, di tengah-tengah khutbah ya tanya langsung, ya. Di zaman sekarang tidak ada khutbah tiba-tiba ada yang tanya, ya. Kalau zaman dulu Badui itu langsung tanya, ya Rasulullah bagaimana begini-begini, atau ketika duduk, ya Rasulullah, ya bagaimana hukumnya begini, ya langsung, tidak pakai basa-basi, istilahnya tidak pakai basa-basi, dan Nabi Muhammad SAW sabar. Wa yulatifu wa yuqabilu ghaltanihi billati fil maqal wal hal, dan Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut kepada mereka, ya, dan menyikapi mereka itu dengan lemah lembut. Kesalahan mereka pun juga diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW dengan ucapan yang baik dan sikap yang baik, ya. Ada di antara mereka yang kencing di masjid, bayangkan ya, kencing di masjid. Ini para sahabat sudah marah luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, biarkan, ya, jangan kalian itu marahi, nanti kencingnya kemana-mana. Biarkan sampai selesai, kemudian ambil, ya, seember air, kemudian siramkan, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ngajari orang tersebut, sesungguhnya ini masjid, ya, tidak pantas untuk ada kotoran semacam itu, ya, dengan lemah lembut, dengan baik, sehingga Badui ini tersebut mengatakan, Allahumma gfirli wa Muhammada wa lam taghfir ahada. Ya Allah, ampuni aku sama Muhammad tok, jangan ampuni yang lain. Dari saking gregetennya, karena dimarahi sama orang-orang dimarahi sama para sahabat, ya, dimarahi sama para sahabat. Yang ketika itu ya para sahabat ya tidak salah juga, bayangan kencing di masjid. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi, ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi tariqati mu'asyarati li ashabihi wa mu'amalati lahum yush'iruhum bi tamami thiqah bi anfusihim wal i'tidad bi anfusihim wa dzalika bi musyawaratihim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika muamalah sama mereka, para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW memberikan kepercayaan diri kepada mereka dengan cara apa? Selalu musyawarah sama mereka. Selalu apa? Musyawarah sama mereka, tanya pendapat mereka. Ini Nabi loh. Nabi itu tanya pendapat para sahabat. Bagaimana kemudian seorang itu kemudian tidak apa? Tidak mau musyawarah, atau kalau sudah ngasih pendapat, sudah pendapatnya yang harus dipegang, ya. Allah saja itu nurunkan sholat, ya, dari 50 jadi 5, ya. Artinya menerima diskusi, ya. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Ketika mau menentukan tempat perang, Rasulullah SAW tanya para sahabatnya, maka sahabat mengatakan ini wahyu atau taktik perang ya Rasulullah, taktik perang, ya. Maka sahabat menunjukkan, ya Rasulullah, bagusnya kalau taktik perang di sini. Maka Rasulullah SAW itu ngambil daripada keputusan sahabat tersebut. Allah saja itu merubah keputusannya, Nabi Muhammad SAW merubah keputusannya. Lah kamu siapa kok tidak mau merubah keputusanmu sama sekali?
Tidak mau didebat sama sekali, tidak mau ada orang yang menentang sama sekali. Allah saja merubah keputusannya, Nabi Muhammad SAW merubah keputusannya. Sehingga di sini kita harus tahu bahwasanya ketika kita mendapati bahwasanya kalau seandainya ada pendapat yang lebih bagus, maka hendaknya kita merubah daripada pendapat kita, kemudian kita ngambil pendapat yang lebih bagus. Ya, ini sifatnya para orang-orang yang mulia. Wa yahutsu ala hadzal mabda' as-sami biqaulihi al-mustasyar mu'taman wa qaulihi ma khaba man istakhar wa la nadim man istasyar. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan masyarakat dan para sahabatnya untuk melaksanakan dasar yang luhur ini, yaitu musyawarah. Beliau SAW mengatakan al-mustasyar mu'taman, orang yang dimintai musyawarah itu dia amanat, artinya harus menyampaikan sesuai yang faktanya atau baiknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tidak akan merugi seorang yang istikharah. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan istikharah kepada para sahabatnya seperti beliau mengajarkan Al-Fatihah. Ya, sahabat mengatakan karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna al-Fatihah. Nabi Muhammad SAW dulu mengajari kita istikharah di setiap keadaan kita, sampai sama seperti ngajari kita Al-Fatihah. Fatihah ini surat yang paling penting. Kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Ya. Sehingga Nabi itu ngajari istikharah sama seperti ngajari apa? Fatihah, dari saking pentingnya istikharah. Kemudian beliau mengatakan tidak akan menyesal seorang yang musyawarah. Ya, wa amru bainahum syura. Ya. Dan kaum muslimin sifat mereka itu selalu musyawarah. Ya, selalu musyawarah. Di Indonesia itu ada Dewan Permusyawaratan Rakyat, DPR. Itu ya asalnya daripada Islam, musyawarah. Wa yaqulu Abu Hurairah ma ra'aitu ahadan aktsar musyawaratan li asabi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak musyawarah dengan sahabatnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang melebihi Nabi Muhammad SAW di dalam musyawarah kepada para sahabatnya. Selalu tanya kepada para sahabatnya. Wa qad syawara sallallahu alaihi wasallam ashabahu fi iddati umurin minha fi yaumi badrin li liqa'i Quraisy. Nabi Muhammad SAW banyak musyawarah kepada sahabatnya. Salah satunya ketika perang Badar, ketika mau perang lawan orang-orang Quraisy. Wa minha annahu syawarahum fil makan alladhi yanziluna fihi yauma badrin. وشاورهم في أحد هل يخرج أو يقعد فأشار أكثرهم بالخروج فخرج. وشاورهم يوم الخندق في مصالحة وقال في قصة الإفك أشيروا علي وإذا أشاروا برأي حسن أخذه وعمل بمقتضاه وأعلن ذلك وصوبه حسنه تكريما لصاحبه وتنشيطا لهمته وتقديرا لموقفه في مواضع خبرة. Dan Nabi Muhammad SAW pernah musyawarah ketika perang Badar, enaknya singgah di mana. Ya, begitu juga Rasulullah SAW ketika perang Uhud, ya, beliau tanya kepada para sahabatnya, ini enaknya saya ikut perang atau kita ikut perang atau tidak. Ya, maka kebanyakan mereka memerintahkan untuk atau ngasih pendapat untuk ikut perang atau keluar untuk perang. Ya. Kemudian ketika Khandaq, Rasulullah SAW perang Khandaq juga bertanya tentang apakah kita akan berdamai atau tidak. Kemudian juga ketika ada fitnah, Siti Aisyah difitnah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, asyiru alayya, ya, berikan isyarat kepadaku. Artinya Rasulullah SAW minta musyawarah. Ya. Kemudian sifat Nabi, kalau seandainya mereka para sahabat itu ngasih
pendapat ketika musyawarah dan pendapat itu bagus, maka diambil sama Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Dan beliau mengumumkannya